Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kami sudah mendapatkan calonnya. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali dalam The Prime Show. Patrick Kluivert sudah dirilis dalam bentuk video selamat datang di Timnas Official, termasuk PSSI, yang sudah diposting di laman media sosial officialnya. Jadi kita sudah fix nih. Jadi kalau kemarin masih desas-desus yang kita dengar dengan istilah here we go dari Fabrizio Romano, Bung Ais dan Mas Khairul, akhirnya benar ya. Yeah. Jadi fix betul bahwa Kluivert lah yang akan menggantikan STY. Tapi sebelum jauh ke sana, nanti kita akan bahas tentu peluang Kluivert dan lain sebagainya. Belum lama ini kami dengar kemarin ya, melayangkan surat protes kepada PSSI, Ultras Garuda. Fanbase-nya, fanatiknya, pendukung sepak bola Indonesia kepada PSSI. Mendorong adanya transparansi di balik pemecatan Sintayong. Betul demikian ya? Ya, betul. Jadi yang pertama gini, kita tekankan artinya kita ini supporter timnas, bukan supporter STY ataupun supporter yang lain-lain gitu kan. Enggak di pihak mana, kita pure mendukung timnas gitu kan. Bahwasannya di kepengurusan Pak Erick Thohir yang sudah berjalan beberapa tahun ini gitu kan. Itu sebenarnya Pak Erick sudah membangun legasi yang cukup bagus. Tapi dengan adanya keputusan seperti ini, itu menurut kami di Ultras Garuda itu justru merusak legasinya Pak Erick itu sendiri, sampai akhirnya masyarakat umum itu mengingat kembali kekurangan atau keburukan federasi di masa lalu, sampai ujungnya terjebak atau bisa dibilang di media sosial itu ramailah isu-isu soal mafia, ketua umum digiring oleh mafia segala macam gitu. Itu sebenarnya kita juga nggak ingin Pak Erick Thohir dikait-kaitkan dengan itu gitu. Tapi narasi itu berkembang luas. Narasi itu berkembang luas di media sosial. Gitu. Dan reasoning teman-teman itu melihat itu menjadi satu alasan dibalik pemecatan Sintayong. Kalau menurut kami sih justru itu isu mafia sepak bola itu justru kami sayangkan, karena sebenarnya ketika PSSI bisa menjelaskan secara transparan, mengeluarkan data-data, kan selama ini federasi bilang kita harus bermain dengan data segala macam, tapi nyatanya dari pernyataan ke pernyataan itu kurang kompak seperti itu mereka. Jadi kadang dengan alasan seperti ini seperti itu gitu. Apa yang Anda curigai di balik pemecatan Sintayong? Kalau kami sih berpandangan objektif lah. Artinya kita nggak juga gimana ya, namanya timnas itu kan ada namanya pelatih, pemain dan segala macam itu, bahkan ketua umum pun istilahnya posisinya bisa tergantikan, pelatih, pemain itu kan keluar masuk itu hal yang wajar. Cuman momennya ini menurut saya kurang tepat. Karena ketika sepak bola kita sudah berada di posisi yang menurut kami itu seperti utopia lah. Kalau kita bisa punya lorong waktu gitu kan, kita bicarakan sepak bola ini di masa dulu, itu mungkin orang nggak ada yang percaya gitu. Ketika sudah sampai di titik itu ternyata cut di tengah jalan, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang kami pribadi nih di Ultras Garuda nggak mau mengasumsikan kemana-mana, makanya kita tuntut untuk transparansi dari federasi seperti itu. Transparansi apa yang Anda inginkan? Ketika federasi bilang masalah komunikasi segala macam itu kan sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan ini yang disebutkan komunikasi antara pelatih kepala Sintayong bahasa dengan para pemain dan kemudian eksternal gitu. Segala macam. Maksud saya gini, kalau kan pernah dibilang juga pemain itu komunikasinya Sintayong kurang baik, tapi nyatanya hari kemarin ketika Sintayong resmi diumumkan tidak lagi menjadi
pelatih kepala di timnas Indonesia, nyatanya para pemain semua pada respect. Nggak cuman terima kasih segala macam, bahkan bahasanya sangat mendalam gitu. Artinya apakah betul komunikasi segala macam, apakah betul dari segi taktikal? Kalau dari segi taktikal mungkin kita masih bisa berdebat secara panjang gitu. Apa yang Anda tangkap di sana? Ikatan batin antara pemain sepak bola dengan supporter itu kan bagian yang tidak terpisahkan, itu identitas, Mas. Apa yang Anda tangkap dengan diberhentikannya sosok Sintayong? Anda mewakili Ultras Garuda yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, artinya dengan hadirnya Sintayong yang merubah mindset, bahkan merubah mindset supporter di Indonesia ini gitu kan, yang tadinya kita itu kan biasa instan pelatih baru toto mau juara, tapi ketika Sintayong datang, bahkan di saat timnas ngoper bola aja masih diajarin seperti itu kan. Kalaulah kemudian disampaikan ada beberapa reason ya, ada beberapa alasan yang dianggap tidak mencapai performa yang diharapkan, dengan semua keleluasaan dan kemewahan yang diberikan, pemain-pemain diaspora yang disebutkan ya dilibatkan dan bahkan dibentukan, kemudian juga dengan raihan-raihan belakangan yang dianggap kurang memuaskan, AFF lah yang terakhir ya, dan kemudian kekalahan dengan China dan lain sebagainya dalam kualifikasi Piala Dunia. Apa yang Anda ingin jawab dari sana? Yang saya ingin jawab adalah gini, waktu STY meloloskan Indonesia ke Piala Asia waktu itu di Qatar, itu kan hanya ada mark lock segala macam, belum ada yang lain-lain gitu kan. Itu STY sudah prestasi yang cukup gemilang karena 19 tahun kalau saya tidak salah ingat berhasil meloloskan kembali dengan langsung gitu kan. Terus juga dengan masalah lawan Cina itu berbeda dengan ketika bertampilan di AFF, karena AFF dari segi materi pun, materi pemain pun itu sudah berbeda jauh. Anda tidak melihat ada kewajaran di sana dengan pemain yang dianggap melimpah, pemain naturalisasi dan sebagainya, dan kemudian tidak memenuhi ekspektasi, dianggapnya ya tidak memenuhi ekspektasi. Ini kan anggapan ya, karena pada prakteknya kan kualifikasi Piala Dunia masih bergulir tentu saja. Sebetulnya masih punya kesempatan di sana. Tapi kan narasi itu kan terus berkembang gitu. Anda tidak melihat bahwa memang seharusnya memang benchmarknya ditinggiin dengan apa yang sudah dimiliki begitu. Tidak boleh disamakan dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan apa yang sudah dimiliki saat ini dengan perkembangan dan waktu dan segala keluasan yang sudah dimiliki. Kalau dari kami begini Mas. Kalau kami sih lebih menekankan transparansi gitu kan. Kalau segi taktikal mungkin Bung Ais yang lebih memahami ya. Memahami gitu kan. Kami cuman ingin gini. Ketika pelatih STY dievaluasi dan hasilnya dengan pemecatan, bagaimana dengan ketika ini kan di tengah jalan, artinya ini gambling nih, gambling. Jangan sampai nanti gagal, konsekuensinya seperti apa gitu dari pihak federasi. Ini dianggap momen itulah yang dicurigai, Mas. Kemudian curigaan itu diantarkan dalam bentuk surat, mereka menuntut transparansi dari PSSI. Anda menilai bahwa ini beralasan? Iya, cukup beralasan ya. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju STY dipecat. Buat saya keluar masuknya pelatih itu hal yang biasa. Tapi yang saya sayangkan adalah momentumnya, waktunya. Kenapa PSSI mengambil keputusan pemecatan pelatih di waktu sekarang? Pak Erik mengatakan bahwa masih ada 2,5 bulan menuju pertandingan berikutnya untuk kualifikasi melawan Australia. Tapi kita perlu ingat, melawan Australia ini FIFA Match Day itu bisa dikatakan pemain baru berkumpul itu kurang lebih hanya 5 hari. Pertandingan tanggal 20. Tanggal 15 pemain-pemain Eropa masih ada kompetisi, masih bermain. Artinya mereka paling cepat berkumpul itu tanggal 16 Maret. Tersisa hanya 4 hari menuju pertandingan itu. 16, 17, 18, 19. Besoknya sudah lawan Australia. Jadi artinya ini terlalu singkat buat pelatih baru siapapun ya. Dan sekarang kita sudah tahu Patrick Kluivert yang ditunjuk untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain di tim nasional Indonesia. Ini tentu gambling yang sangat-sangat beresiko. Kenapa ada alasan untuk kemudian mempertahankan Sintayong lebih terukur untuk mencapai Piala Dunia dibandingkan untuk menggantinya? Iya, kita
bisa lihat ya, artinya tidak mudah untuk seorang pelatih untuk bisa mendapatkan chemistry dengan para pemain. Walaupun kita tahu memang alasannya bahwa pemain-pemain timnas sekarang banyak diaspora. Betul. Paling dari 11 pemain utama hanya 3 pemain yang lokal ya, bisa dikatakan demikian, dan mayoritas adalah pemain-pemain berasal keturunan dari Belanda, dan pelatih yang dibawa adalah pelatih Belanda. Itu alasannya seperti itu. Tapi kan kita bisa tahu bahwa di level klub saja misalnya, Erik ten Hag misalnya, ini punya waktu berbulan-bulan untuk pramusim mempersiapkan tim, dan hasilnya kita bisa lihat. Manchester United zong. Masih terseok-seok. Masih terseok-seok. Apalagi ini di level timnas yang tidak punya cukup waktu untuk berkumpul. Sulit tentunya dengan waktu singkat pelatih baru untuk bisa mengetahui karakter setiap pemainnya. Ini menurut saya terlalu beresiko. Kalau ini kita bicara soal tuntutan ya. Ultras ini tentulah Mas, kita bicara mengenai 11 pemain di lapangan, mereka adalah pemain ke-12. Betul. Bukan sebagai komoditas. Saya bicara tadi dengan kawan-kawan dari Ultras, saya bilang bahwa teman-teman jangan mau dijadikan sebagai komoditas, tapi harus ada pelibatan di dalamnya. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang pecinta sepak bola ingin peraihan prestasi itu juga dicapai secara bersama-sama. Betul. Lewat kontribusi, lewat pandangan dan pendapat yang barangkali bisa diterima begitu ya. Mereka minta transparansi. Karena di luar sana banyak narasi yang disebutkan ada komunikasi yang kurang lancar antara Sintayong eksternal bahkan internal. Saya baru dengar juga ternyata di ruang ganti disebutkan ada banyak pemain-pemain yang protes terhadap pelatih kepala. Ini baru dengar juga nih. Nah, ceritakan kepada kami apa mungkin ini terjadi. Ya memang inilah yang tuntutan yang sangat wajar ya, karena kita tahu stereotip PSSI dari tahun ke tahun adalah seperti itu ya, terlalu tertutup. Tapi di sisi lain memang ada sesuatu ya di ruang ganti, dan saya mendapat kabar dari sumber-sumber yang bisa dipercaya bahwa memang ada gesekan antara Coach Sintayong dengan para pemain diaspora. Kabarnya pemain-pemain diaspora setelah melawan Bahrain di bulan Oktober lalu mendatangi Coach Sin ya. Ini kalau tidak salah ada beberapa nama seperti J.I. Tom Hai, kemudian Sandy Walsh. Ini coba berdiskusi dengan Coach Sin tentang strategi. Tapi faktanya kabarnya saat itu Coach Sin tidak menerima, justru tersinggung dengan kondisi itu, yang membuat akhirnya J.I.J. ban kaptennya dicopot, dan juga ada beberapa nama seperti Tom Hai dicadangkan. Ini yang juga membuat para pemain akhirnya sebelum melawan Arab Saudi itu berkumpul di satu ruangan tanpa pelatih. Tanpa pelatih. Saat itu dikabarkan J.I.J. yang mengumpulkan para pemain dan juga beberapa pemain senior, narasinya mengatakan bahwa oke, kita ikuti formasi Coach Sintayong, tapi nanti di lapangan saya yang akan kasih kode. Dan itu sebetulnya garis merahnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Sintayong saat dia diwawancarai oleh media, salah satu media ya, di media Korea kalau tidak salah, bahwa di saat itu di babak pertama dia menegur Marcelino Ferdinand, bahwa Marcelino Ferdinand bermain tidak sesuai strategi yang dimaui. Di situ kan Coach Sin mengatakan bahwa Marcelino, kamu bermain tidak sesuai strategi, kalau seperti itu saya akan ganti. Dan memang faktanya, kabarnya Marcelino dimainkan sebagai sayap, tapi kenyataannya di lapangan dia bermain sebagai attacking midfielder di belakang 2 striker. Ini yang kapan nih? Pertandingan Arab Saudi yang kita menang atau yang lawan Arab Saudi yang kita imbang? Lawan Arab Saudi yang saat kita menang, dan faktanya memang kita menang saat itu, untungnya ya. Dan iya, itu yang ingin saya tanyakan, seberapa alot kemudian kalau yang namanya perdebatan di ruang ganti ya, wajar-wajar saya kita lihat ya. Kita lihat dalam beberapa kesempatan antara pelatih dan juga pemain kan biasa ada masukan dan sebagainya. Ya namanya orang atlet, bagaimana kemudian mereka ingin dianggap, kemudian juga pelatih punya strategi dan sebagainya. Tapi beralasan tidak ini satu-satunya kemudian untuk mencopot Sintayong? Jangan sampai kemudian ada narasi yang lebih kejam lagi di balik ini. Disebutkan ada upaya mafia yang mengambil alih ini semua gitu kan. Kalau mafia sih saya saya berhusnuzon ya kepada PSSI bahwa ini tidak ada unsur mafia itu. Jauhlah dari kata itu. Jauh dari kata itu ya. Tapi ini saya lebih ke berpandangan bahwa memang PSSI melihat Coach Sin ini komunikasinya kurang dengan para pemain. Sebetulnya kalau saya pikir jika masalahnya memang betul komunikasi dan ada gesekan di ruang ganti, harusnya PSSI bisa jadi penengah. Di sisa waktu ini 4 pertandingan biarkan Coach Sin menyelesaikan. Setelah itu
kalaupun kita lolos ke Piala Dunia, seandainya PSSI masih tidak suka dengan Coach Shin, dipecat silahkan. Diganti nggak apa-apa, kita bermain dengan pelatih baru di Piala Dunia, it's okay, karena waktunya cukup panjang. Antara kita lolos sampai kita masuk ke Piala Dunia itu waktunya ada sekitar 11 bulan sampai 12 bulan. Ada FIFA Matchday di sana yang bisa kita, pelatih baru punya waktu untuk beradaptasi dengan pemain-pemain. Kalau sekarang ini terlalu beresiko. Kalau Anda lihat berlebihan tidak serangan-serangan yang diberikan kepada PSSI? Serangan kepada ketua umumnya, kemudian terhadap afiliasinya dan lain sebagainya. Iya, kalau netizen ya memang ini Kita nggak bisa komentari. iya. Ada yang disebutkan bahwa ini kan timnas Garuda, ini bukan timnas Sintayong lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa bahwa pas Sintayong sudah bukan hanya menorehkan prestasi, mengangkat permainan Indonesia, tapi juga dia juga udah mendapatkan tempat di hati pecinta sepak bola. Betul ya, artinya kita secara fair apa yang sudah dilakukan Sintayong ini sudah cukup luar biasa. Secara ranking Sintayong masuk 2020 ya, saat itu dia diperkenalkan 2019 bulan Desember. 2020 ada COVID, kemudian dari situ sampai sekarang rankingnya awal Sintayong masuk tuh 175, sekarang 127. Artinya peningkatannya luar biasa. Dan tadi seperti yang di VT sudah kita bisa lihat, banyak prestasi seperti lolos 16 besar Piala Asia, U23 juga Piala Asia kita lolos ke semifinal, bahkan nyaris lolos ke Olimpiade. Ya, itu luar biasa sih. Ada beragam pertandingan yang kita lihat ya. Salah satunya adalah pertandingan di mana ia mengalahkan negara asalnya sendiri. Betul, Korea Selatan itu. Ya, kalau kita bisa simak kembali ya, saya ingin ajak kita untuk melihat apa kesan manis yang ditinggalkan oleh Sintayong kepada kita. Salah satunya adalah pertandingan ketika Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Mengingat pertandingan itu terus, bahasa yang nggak akan mungkin dilupakan ya. Begitu Mas Hoirul? Iya, memang pertandingan yang dimana di tempat saya bekerja, di lingkungan saya, semua orang tertuju pada satu pertandingan, yaitu Indonesia lawan Korea Selatan. Dan kita bisa menangkan. Dan kita bisa memenangkan pertandingan itu. Ya. Apakah kemudian Clifford bisa kemudian menorehkan hal serupa, memberikan kesan-kesan manis demikian? Kita akan bincang saat lagi ya, termasuk apakah sudah menemukan jawaban dari permintaan transparansi kepada PSSI. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.